Abu Ayyub berkata, faqadimna Syam. Ketika kita sampai ke Syam, fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Maka kita dapatin marahid, kakus-kakus itu, qad buniyat nahwal Ka'bah, dibangun menghadap ke kiblat. Maka beliau mengatakan fananharifu anha wa nastaghfirullah. Maka kita pun nanharif, berpaling dari itu dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konteksnya ketika dia di tempat yang terbuka, tidak ada penghalang. Amma in kana fi bunyan, lantas bagaimana kalau buang hajatnya kita itu tempat tertutup, enggak terbuka, enggak di tanah lapang atau di yang tidak ada penghalangnya. Ini kita seperti misalnya dalam kamar mandi rumah atau kamar mandi pada zaman ini yang itu apa? Itu udah ada temboknya, udah ada pintunya dan segala macamnya ada. Jadi enggak terbuka tempatnya di bangunan. Boleh atau tidak kita menghadap ke kiblat? Maka di sini dijelaskan, kalau itu di dalam bangunan atau antara dia dan kiblat itu ada penghalang. Misalnya kiblat di sana, kemudian ada penghalang. Bisa misalnya kain atau misalnya bahkan nanti dijelaskan itu pakai hewan. Ada penghalang antara dia dan kiblat. Maka di sini dikatakan fala ba'sa bidzalika, maka itu enggak masalah. Hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Sebagaimana hadisnya Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil di rumahnya. Menghadapnya ke mana? Menghadapnya ke Syam. Ketika menghadap ke Syam berarti apa? Membelakangi di Ka'bah. Jadi Abdullah bin Umar ini mengabarkan kepada kita bahwa Nabi itu pernah buang air kecil membelakangi kiblat. Yang menghadapnya ke Syam berarti itu membelakangi Ka'bah. Dan hadisnya Marwan al-Asghar qala, dia berkata, ana khabnu Umar ba'irahu mustaqbilatul qiblah. Ketika itu Abdullah bin Umar menderumkan untanya menghadap ke kiblat. Thumma jalasa yabul, kemudian Abdullah bin Umar ini jongkok dan kencing. Ilaihi, menghadap ke kiblat. Menghadap ke mana? Ke onta yang tadi diderumkan tadi. Onta yang tadi diderumkan di mana? Menghadap ke kiblat. Nah, Abdullah bin Umar buang air kecil menghadap ke arah kiblat, Ka'bah. Maka seorang yang melihat ini mengatakan, tadi Marwan mengatakan, Aba Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadha? Bukankah perbuatan seperti ini telah dilarang? Artinya kencing menghadap kiblat itu dilarang. Kok Anda melakukannya? Maka ketika dikatakan seperti ini, Aba Abdurrahman, alaysa qad nuhiya an hadha? Wahai Abu Abdurrahman, ini dilarang ini. Kok dilakukan? Maka beliau mengatakan, bala, betul. Tentu itu dilarang, benar. Bahwa kencing menghadap kiblat itu dilarang. Kemudian beliau menambahkan, innama nuhiya an hadha fil fadha. Namun itu dilarang ketika di tanah yang lapang. Artinya di tempat yang terbuka, tidak ada pembatas. Amma idza kana bainaka wa bainal qiblati syai'un yasturuka fala ba'sa. Namun kalau ada sesuatu antara engkau dan kiblat, ada sesuatu penghalang, ada penghalang antara engkau dan kiblat, fala ba'sa, maka itu tidak mengapa. Hadis ini terkenal oleh Abu Dawud, Daruqutni dan Hakim dan
disahihkan juga oleh Daruqutni dan Hakim, dan disepakati oleh Az-Zahabi dan dihasankan oleh Ibnu Hajar wal Hazimi dan juga Syekh Albani. Kaum muslimin rahimahullah, maka kesimpulannya adalah ketika di dalam bangunan itu diperbolehkan. Ya, atau ketika ada sesuatu penghalang antara dia dan Ka'bah itu diperbolehkan. Wal afdal tarku dzalika hatta fil bunyan. Namun yang lebih afdal, yang lebih utama itu tetap ditinggalkan walaupun itu di dalam bangunan. Ya, yang lebih afdal kalau ditanya boleh apa enggak? Boleh. Namun kalau ditanya afdaliyah mana yang lebih utama, maka afdal lebih baik ditinggalkan. Ya, maka yang lebih utama itu ditinggalkan walaupun di dalam bangunan. Ya, artinya kalau misalnya ternyata misalnya rumahnya udah kadung WC-nya menghadap kiblat misalnya. Ya dia misalnya ya belum ada dana atau misalnya ya terbatas. Ya kemudian tidak kemudian memaksakan diri sampai minjam sana sini untuk renov kamar mandinya ya agar tidak menghadap kiblat. Ya, tidak mengapa, boleh. Walaupun tadi kita katakan yang lebih afdal adalah untuk meninggalkannya, yaitu tidak menghadap ke kiblat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke permasalahan yang ketiga, yaitu ma yusannu fi'luhu lidakhilil khala. Apa saja sunah-sunah yang dianjurkan untuk dikerjakan bagi orang yang hendak memasuki kamar mandi. Maka yusannu lidakhilil khala'i qaul. Ya, maka dianjurkan bagi seseorang yang memasuki kamar mandi itu mengucapkan Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Insyaallah semuanya sudah hafal. Dan harus hafal. Ya, yang belum hafal, ini harus dihafal. Ya. Kita bolak-balik berapa kali sehari dalam ke kamar mandi. Ya. Kalau kita tidak ucapkan ini, ya ini rugi. Ya, padahal kita bisa dapatkan pahala. Ya. Ke kamar mandinya kita bisa dapatkan pahala. Namun kalau kita tinggalkan, ya nggak dapat apa-apa. Bahkan bisa mendapatkan ya kemudaratan. Ya, seperti misalnya dilihat auratnya. Ya. Ya, maka disunahkan untuk mengucapkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung ya kepada engkau dari ya, setan laki-laki dan setan perempuan. Wa 'indal intihai wal khuruj, dan ketika dia keluar maka ya mengucapkan apa? Ghufranaka. Ya. Ini juga singkat, doa yang singkat. Harus dihafal juga. Ghufranaka. Terkadang sebagian hanya hafal masuknya. Doa masuknya hafal. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluarnya jarang yang praktekin kadang. Ya, padahal doanya lebih pendek daripada doa masuk kamar mandi. Doa keluar kamar mandi itu lebih pendek. Ghufranaka. Ya, ampunanmu wahai Allah. Kemudian sunah berikutnya wa taqdimu rijlihil yusra 'inda ad-dukhul wal yumna 'inda al-khuruj, yaitu mendahulukan kaki kiri ketika dia masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika dia keluar dari kamar mandi. Wa alla yakshifa 'auratahu hatta yadnuwa minal ard, dan ya, hendaknya dia tidak menyingkap auratnya, membuka auratnya sampai posisi, pantatnya itu dekat dengan tanah atau lantai. Ya. Jadi dia tidak menyingkap auratnya langsung. Ya, ketika berdiri langsung disingkap auratnya,
Ya. Jadi dia menyingkap auratnya kapan? Ketika posisi ya duburnya itu dekat dengan lantai. Karena ketika itu nanti kan kita jelaskan ya kenapa seperti ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa idza kana fil fada'i yustahabbu lahu al-ib'ad wal istitaru hatta la yura. Ketika itu dalam kondisi fil fadha yang tempat yang terbuka ya, maka dianjurkan al-ib'ad, menjauh, wal istitar, dan tersembunyi hatta la yura ya, sehingga kemudian tidak terlihat ya. Kalau kita buang hajat di tempat yang terbuka maka dianjurkan untuk apa? Ya, untuk menjauh, jangan ya, kira-kira kita aman, ini nggak ada orang, nggak kelihatan ya, menjauh dari ya orang-orang ya, dan tersembunyi sehingga tidak terlihatan ya. Sembunyi atau menjauh itu hukumnya dianjurkan, tapi tidak terlihatnya aurat itu hukumnya apa? Wajib. Ingat ya. Ya. Bisa jadi misalnya ya tidak tersembunyi ya, atau misalnya tidak menjauh, ya nggak ada masalah. Yang penting dia tidak boleh kelihatan auratnya. Ya. Yang penting dia tidak boleh terlihat auratnya. Wa adillatu dzalika kulli, dan dalil-dalil itu semua itu di antaranya hadis Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kita keluar safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yataghayyab fala yura. Nabi itu kalau buang hajat ketika safar itu beliau jauh benar-benar menjauh sampai kemudian tidak terlihat. Ya. Itu dalil dianjurkannya untuk apa? Menjauh. Ketika buang hajat di tanah yang lapang, tempat yang terbuka. Kemudian dalil kita untuk dianjurkan mengucapkan bismillah itu hadis Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, satru ma bainal jinni wa awrati bani adam idza dakhala al khala'a an yaqula bismillah. Ya. Aurat ya, terhalangnya aurat, tidak terlihatnya aurat antara jin dan manusia, artinya jin itu tidak bisa melihat aurat manusia ketika dia masuk ke dalam kamar mandi ya, adalah dengan dia mengucapkan apa? Bismillah. Sebagian ulama mengatakan ketika dia tidak mengucapkan bismillah, maka ada kemungkinan itu diintip ya, dilihat oleh jin atau minimal diintip oleh jin. Hadis Anas, berikutnya hadis Anas radhiyallahu an. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala, ketika beliau masuk kamar mandi beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Jadi ya, bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, yang menjelaskan tentang dianjurkan mengucapkan doa ghufranaka ketika keluar dari kamar mandi. Aisyah mengatakan idza kharaja minal khala', ketika keluar dari kamar mandi qala ghufranaka. Ya, maka Nabi mengucapkan ghufranaka. Kenapa kita dianjurkan mengucapkan ghufranaka? Ampunanmu wahai Allah, meminta ampunan kepada Allah setelah kita keluar dari kamar mandi. Padahal kita buang hajat. Ya. Kenapa kemudian kita diperintahkan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka ada penjelasan yang bagus dijelaskan bahwa kita dianjurkan mengucapkan ghufranaka setelah keluar dengan alasan kita di kamar mandi ya, setelah kita dari kamar mandi membuang kotoran
yang konkret, kotoran fisik. Kita buang hajat, kita membuang kotoran apa? Konkret, kotoran yang fisik. Maka tentunya ada juga kotoran-kotoran yang abstrak. Ya, kotoran-kotoran yang abstrak yang tidak nampak, apa itu? Dosa. Ya. Kotoran-kotoran ini dosa juga harus dibuang. Ya, tidak hanya kotoran fisik saja yang dibuang, namun kotoran yang abstrak tadi, dosa itu juga harus dibuang. Ya, itu dengan apa? Dengan mengucapkan, salah satunya adalah dengan mengucapkan ghufranaka, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin buang hajat, beliau tidak mengangkat la yarfa'u thawbahu, tidak mengangkat pakaiannya, ya, karena thawb, ya, karena ketika itu menggunakan seperti apa? Pakaian mereka adalah seperti ya, izar, yaitu kayak jubah seperti itu misalnya. Atau bisa dikatakan kayak ya, izar dan rida. Ya, kayak sarung. Ya, jadi caranya gimana? Enggak ngangkat ke atas, enggak dilepas langsung. Namun menyingkapnya, melepasnya itu ketika yadnuha minal ard, ketika posisi duburnya dekat dengan tanah. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena pada masa itu ya, belum ada ya, bangunan WC. Ya. Nabi dan para sahabatnya ketika ingin buang hajat pergi ke tempat yang landai, ya, tempat yang terbuka, sehingga ketika membukanya itu dalam kondisi berdiri, kemungkinannya lebih besar terlihat auratnya dibandingkan ketika menyingkap auratnya dalam kondisi dubur dekat dengan tanah. Ya. Ini kenapa kemudian dianjurkan untuk menyingkap aurat, ya. Ya. Itu ketika sudah dekat dengan, ya, duburnya sudah dekat dengan lantai, dengan tanah. Nah, illah ini, ya, alasan ini itu, ya, alasan ini tidak ada ketika apa? Kita buang hajatnya di dalam bangunan. Ya. Ketika kita buang hajat dalam bangunan, maka tidak perlu khawatir untuk apa? Terlihat auratnya orang lain, oleh orang lain. Kemudian ulama menjelaskan boleh bagi kita untuk bahkan ya, dia tidak dianjurkan lagi untuk apa? Melepas, ya, atau menyingkap aurat, ya, ketika posisi, ya, pantatnya dekat dengan tanah. Jadi boleh, nggak ada masalah, ya, kalau dalam bangunan, ya, silahkan, ya, tidak ada masalah.